Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan I'lamul Waqi'in. Itu pembahasan tentang alat-alat fatwa dan syarat-syaratnya. Berkata Imam Ahmad dalam riwayat salih darinya, yang bagi lirajul idha hamala nafsahu ala al-futya an yakuna aliman biwujuhil Qur'an, aliman bil asanid as-sahihah, aliman bis sunan, wa innama ja'a khilafu man khalafa liqillati ma'rifatihim bima ja'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qillati ma'rifatihim bisahihiha wa min saqimiha. Seharusnya seseorang apabila ingin berfatwa, dia harus berilmu tentang sisi-sisi Al-Qur'an, berilmu tentang sanad-sanad yang sahih, berilmu tentang hadis-hadis. Dan orang-orang yang menyelisihi itu akibat daripada sedikitnya pengetahuan mereka tentang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sedikitnya pengetahuan mereka tentang hadis sahih dari hadis dhaif. Sini beliau mengatakan bahwa syarat orang yang berfatwa itu harus betul-betul menguasai hadis, betul-betul faham sahih atau tidaknya. Dan dalam riwayat Abdullah disebutkan, idza kana 'inda ar-rajul al-kutub al-musannafah fiha qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ikhtilafus sahabah wat tabi'in. Apabila seseorang mempunyai kitab-kitab para ulama yang di dalamnya terdapat sabda Rasulullah dan perselisihan para sahabat dan tabi'in, fala yajuz an ya'mal bima syaa', tidak boleh ia mengamalkan semau dia, seenaknya, tidak boleh. Wa yatakhayyar fayaqdi bihi wa ya'mal bihi hatta yas'al ahlal ilm ma yu'khadha bihi. Tidak boleh ia milih-milih sesuai dengan seleranya sendiri, sampai ia bertanya kepada para ahli ilmu dulu, mana yang paling berhak untuk diambil, mana yang paling sahih daripada pendapat-pendapat tersebut. Ini akhwal Islam, dalam Islam kita tidak boleh mengamalkan perselisihan para ulama itu seenaknya. Harus melihat mana yang paling mendekati kebenaran. Dan dalam riwayat Abu Harith, beliau berkata, la yajuzul ifta illa li rajulin alim bil kitab was sunnah. Tidak boleh berfatwa kecuali bagi orang yang betul-betul berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Dan dalam riwayat Hambal, yang bagi liman afta an yakuna aliman biqauli man taqaddam wa illa fala yufti. Seharusnya orang yang berfatwa, dia harus berilmu tentang pendapat para ulama yang terdahulu. Kalau dia tidak tahu, maka dia tidak boleh berfatwa. Subhanallah, fatwa itu bukan perkara yang mudah, akhwal Islam, ma'azakallah. Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, menyebutkan juga tentang syarat fatwa. Beliau berkata, la yahillu li ahadin an yufti fi dinillah, tidak halal bagi seseorang pun untuk berfatwa dalam agama Allah, illa rajulan arifan bi kitabillah binasikhihi wa mansukhihi wa bimuhkamihi wa mutasyabihihi wa ta'wilihi wa tanzilihi wa makkiyihi wa madaniyihi. Tidak boleh berfatwa dalam agama Allah kecuali orang yang betul-betul berilmu tentang kitabullah, nasikh mansukhnya, muhkam mutasyabihnya, ta'wil tanzilnya, makkiyah atau madaniyahnya, wa ma urida bihi wa fima unzil, kemudian apa yang diinginkan dari ayat tersebut dan apa sebab nuzulnya, sebab turunnya. Kemudian ia basiran bi hadithi Rasulullah, dia betul-betul dalam ilmunya tentang hadis Rasulullah SAW, dan juga faham mana yang memansukh, yang menghapus hukumnya, dan mana yang sudah dihapus. Wa ya'rif minal hadits mithla ma 'arafa minal Qur'an. Dia berilmu tentang hadis seperti ia berilmu tentang Al-Qur'an. Wa yakunu basiran bil lughah, dia juga berilmu yang dalam tentang bahasa Arab. Basiran bisyi'r, betul-betul berilmu tentang syair-syair Arab dan apa yang dibutuhkan untuk memahami as-sunnah dan Al-Qur'an. Wa yasta'milu hadha ma'al insaf wa qillatil kalam. Kemudian ia bersifat insaf, yaitu adil dan sedikit berbicara. Wa yakunu ba'da hadha musyrifan ala ikhtilafi ahli al-amsar, dan dia pun juga betul-betul mengetahui tentang perselisihan para ulama. Wa takun lahu qariha ba'da hadha, fa idza kana hadha hakadha falahu an yatakallam wa yufti fil halal wal haram. Kalau ia telah menguasai hal-hal seperti itu, dan dia mengetahui perselisihan para ulama dan tahu mana yang paling kuat dan tata cara tarjihnya,
silahkan ia berbicara dan berfatwa dalam halal dan haram. Ya, jika ia tidak menguasai itu, maka dia tidak boleh berfatwa. Subhanallah, ya. Ternyata untuk berfatwa di sini, ya, Imam Syafi'i memberikan syarat yang sangat berat sekali. Ya, dia harus menguasai Al-Quran dan ilmu-ilmu alatnya, hadis juga dengan ilmu-ilmu alatnya. Dia juga menguasai bahasa Arab dan syair Arabnya. Dia juga betul-betul menguasai pendapat-pendapat para ulama dan tata cara tarjihnya. Maka kata beliau, apabila ini semua ya terpenuhi, silahkan ia berfatwa. Ya. Maka di zaman sekarang kita lihat, ya, seseorang terkadang sangat mudah berfatwa. Ya, sebatas dia seorang dai selebritis, bahkan terkadang bahasa Arab saja tidak bisa, hanya pandai bicara. Kemudian dia pun ya diulamakan oleh orang-orang awam. Akhirnya dia berfatwa dengan tanpa ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. A'udzubillah, sallallahu alaihi wal afiyah. Maka ya, kalau kita ternyata bukan dan tidak terpenuhi pada diri kita syarat-syarat fatwa, maka hendaknya kita membawakan fatwa orang yang sudah terpenuhi syarat-syarat fatwa. Ya. Sehingga ikhwatal Islam a'azakumullah wa iyyakum kita menyandarkan kepada orang ahlinya. Sebagaimana disebutkan, ya Abu Hafiz berkata kepadaku Abu Ishaq, ketika aku duduk di Jami' Al-Mansur untuk berfatwa, aku menyebutkan permasalahan ini. Lalu kemudian ada orang berkata kepadaku, apakah engkau menghafal hadis yang telah menjadi syarat orang untuk berfatwa? Ya, harus ratusan hadis dia ketahui, ratusan ribu. Kata dia, ya, in kuntu la ahfadh hadzal miqdar fa inni huwa dha ufti an-nas yaqul biqauli man kana yahfadh hadzal miqdar wa akthar min. Walaupun aku tidak hafal, tapi aku membawakan fatwa orang yang hafal ya jumlah tersebut. Nah, ini akal Islam azakumullah wa iyyakum. Karena masalah fatwa masalah berat, karena kita sama saja sedang menandatangani tentang maksud Allah, bahwa ini yang Allah maksudkan, dan itu berat ya, dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.